Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my brother and sister. My name is Muhammad Maruf Syafruddin. Now I'm studying at the State Islamic University of Alauddin Makassar, majoring in Islamic Economic Law. Okay, my brother and sister, to this part and to this time, inshallah, we will study about how is regular verb and irregular verb. Inshallah kita akan belajar sedikit mengenai dengan apa itu regular verb, bagaimana itu regular verb and irregular verb. Oke, untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke, my brother and sister, langsung saja kita masuk kepada pembahasan mengenai dengan how is regular verb and irregular verb. Oke, my brother and sister, sebelum kita jauh membahas mengenai regular verb and irregular verb, maka dari itu terlebih dahulu kita harus mengenal bahwa verb itu ataupun kata kerja itu terbagi menjadi tiga. Yakni yang pertama ada verb one, yang biasa kita kenal dengan infinitive, atau yang berarti bahwa kata kerja yang tidak terikat oleh waktu. Nah, kemudian yang kedua ada verb two. Verb two ini biasa kita kenal dengan simple past ataupun verb kata kerja yang bertujuan untuk menjelaskan kejadian-kejadian masa lalu dengan keterangan waktu. Nah, kemudian yang ketiga ada verb 3. Verb 3 yang dimana verb 3 ini biasa kita kenal dengan passive participle. Nah, passive participle ini yang berarti bahwa verb ataupun kata kerja yang bertujuan untuk menjelaskan kejadian-kejadian masa lalu yang benar-benar sudah terjadi. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan regular verb. Oke, sebelum kita masuk ke regular verb, pertama bahwa regular verb itu identik dengan penambahan ed di belakangnya. Nah, tapi terkhusus kepada verb 2 and verb 3. Nah, oke, kita masuk. Yang pertama, ketika dia ketika dia hanya seperti biasa, nah maka kita langsung saja tambahkan ed di belakangnya. Seperti contoh, add, and add. Nah, yang berarti menambahkan. Ya, sebagaimana saya bilang, ketika dia hanya seperti ini, terlihat seperti biasa, maka kita tinggal tambahkan ed di belakangnya. Nah, kira jelas sampai sini. Kita lanjut kepada contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini, ketika verb one-nya itu berakhiran huruf e, maka kita tinggal menambahkan huruf d saja. Ya, ini adalah rumus yang kedua. Oke. Jadi seperti contoh agree, and agree. Oke. Nah, ini dia berakhiran huruf e, maka dari itu kita bisa menambahkan huruf d di belakangnya. Oke. Nah, saya kira jelas untuk rumus yang kedua mengenai dengan regular verb. Nah, kita masuk kepada contoh yang ketiga. Nah, ini sedikit berbeda kembali. Nah, ketika dia diawali dengan huruf y, di verb one itu berakhiran huruf y. Nah, dan kita lihat kepada huruf sebelum huruf y itu. Ketika dia huruf mati, maka ataupun konsonan ya. Ketika dia huruf mati ataupun konsonan, itu y-nya itu kita ubah menjadi huruf i. Nah, sebagaimana kita lihat pada contoh fry, fried, and fried, yang berarti menggoreng. Nah, jadi huruf y-nya kita ubah menjadi huruf i, terus penambahan e dan d. Oke, kira seperti itu mengenai dengan contoh yang ketiga. Nah, ini termasuk rumus ya untuk menentukan regular verb. Nah, kemudian kita masuk kepada contoh yang keempat. Nah, di contoh yang keempat ini sedikit berbalik dengan contoh yang ketiga. Ketika di akhir dari verb one itu huruf y, dan sebelum huruf y itu adalah huruf vokal ataupun huruf vowel, nah maka y-nya itu tetap berada pada tempatnya. Kita tidak menggantikan dengan huruf i, dan langsung kita tambahkan dengan huruf ed sebagaimana rumus di awal. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, dapat kita simpulkan bahwa dalam menentukan regular verb terkhusus kepada verb 2 and verb 3-nya, ya, itu kita identik dengan huruf penambahan ed. Nah, dan ketika ini rumus yang pertama ya, penambahan ed secara langsung, secara biasa. Dan ketika kata kerja tersebut di verb 1 itu diakhiri dengan huruf e,
maka kita bisa menambahkan huruf D. Nah, dan ketika di contoh ketiga, ketika dia berakhiran huruf Y dan sebelum huruf Y itu ada huruf konsonan ataupun huruf mati, maka Y-nya itu kita ganti menjadi huruf I. Jadi seperti ini, Friday. Nah, begini ya, Y itu diganti dengan huruf I. Nah, kemudian ketika di akhir perempuan itu huruf Y dan sebelum huruf Y itu ada huruf vowel ataupun huruf konson, huruf vokal, maka sebagaimana tadi yang saya jelaskan bahwa itu tetap berada pada tempatnya dan kita tinggal menambahkan huruf ed di belakangnya. Ya, kira jelas untuk itu mengenai dengan regular verb. Kita lanjut ke irregular verb. Oke, teman-teman sekalian, kita melangkah kepada yang kedua, yakni irregular verb. Nah, irregular verb atau dalam artian kata kerja yang tidak beraturan. Nah, sebelum kita membahas, mungkin bisa kita lihat contoh yang ada bahwa irregular verb sebagaimana dalam artinya tidak beraturan itu sangat beda dengan ketika kita menjelaskan tadi bahwa regular verb itu kata kerja yang beraturan. Nah, tadi itu kita menambahkan ed di akhirnya, dan begitupun verb 1, verb 2, and verb 3-nya itu tersusun rapi dengan rumus-rumus yang ada. Nah, beda dengan irregular verb. Irregular verb itu kadang dan bahkan sering verb 1, verb 2, and verb 3-nya itu kadang berbeda. Nah, akan tetapi saya memberikan 3 contoh ini yang menandakan bahwa irregular verb itu kenapa dikatakan irregular, kenapa dikatakan bahwa itu tidak beraturan, karena memang dalam peraturan internasionalnya memang seperti itu. Maka sebenarnya dalam irregular verb kita lebih difokuskan untuk menghafal dengan sebaik-baiknya, karena irregular verb itu sudah tercantum tersendiri bahwa verb 2, verb 1, verb 2, and verb 3-nya itu tersusun sebagaimana mestinya. Nah, bisa kita lihat kepada contoh yang pertama, come, came, and come. Nah, dia beda kan? Sebagaimana yang tadi kita tambahkan ed, ini dia itu berbeda. Nah, terus ini ya, ini sama ya dengan verb 1. Nah, kemudian yang kedua ada eat. Nah, tadi ini berarti datang ya, datang. Terus yang kedua ada eat, ate, and eaten. Nah, sangat berbeda kembali. Mereka berbeda dengan 3 kata kerjanya, sangat berbeda. Nah, kemudian itulah irregular verb. Di akhir dia sama, bed, bed, and bed. Bed itu berarti bertarung ya, bertarung ya. Nah, saya kira seperti itu mengenai dengan irregular verb. Saya kira lebih jelasnya regular verb and irregular verb sudah kami jelaskan dengan seksama. Ketika ada yang ingin dipertanyakan, silahkan komen di bawah channel ini untuk menambah wawasan kami dalam mengembangkan skill dalam berbahasa Inggris. Okay, thank you very much for your attention, my brother and sister. Billahi fisabilil haq, fastabqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.